Mahu. Ngelek Bu. Masih di bagian file. Berapa? Cek. Berapa? Nah, nanti kan SKM-nya itu seperti ini. Tugasnya itu kalian nanti buatnya mencari pengaruh apapun. Jadi gini, kalian judulnya itu boleh nyontoh di internet. Misal contoh pengaruh pola apa sama apa, atau pengaruh pendapatan sama keluar dan sebagainya. Tapi dalam-dalamnya kalian isi sendiri, termasuk datanya kalian ngarang aja. Iya, Yang penting yang diinginkan kalian bisa sampai mengerjakan itu. Nah nanti kalau kalian nonton di internet, saya cek plagiatnya, kasih ketahuan. Nanti nilainya akan jelek, apalagi kalau sampai 70%, paling enggak minimal 25%. Minimal, iya. Kan pakai data sendiri. Lah, iki sing apa? Statistik. Nah, ini contohnya kemudian diberikan untuk jurnal apa artikel seperti ini. Ini ada contohnya. Kemudian satu kelompok 2 orang. Ini ada nama mahasiswanya di sini. Tinggal dimasukkan. Kemudian ini abstraknya, seperti kalian tulis abstrak seperti biasa itu. Kemudian di pendahuluan ini nanti kalian baca sendiri. Inti dari pendahuluan itu isinya apa aja. Kemudian di tinjauan pustaka dikasih pengertian tentang analisis regresi linear berganda itu bla 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 kayak gitu. Itu di sini. Terus model regresi linear itu kayak apa? Modelnya itu yang kayak Y sama dengan A plus B X1 plus B X2 dan lain sebagainya. Itu modelnya. Kemudian estimasi parameter itu ada uji serentak sama uji parsial. Nanti kalian jelaskan sekaligus dikasih rumusnya. Rumusnya uji serentak itu seperti apa? Rumus uji parsial itu seperti apa? Kemudian pemeriksaan asumsi IDN itu maksudnya kita sebelum menggunakan regresi linear harus asumsi IDN-nya itu terpenuhi terlebih dahulu. Kalau tidak terpenuhi tidak bisa lanjut ke regresi linear berganda. Cuman dalam hal ini kalau misalnya kalian tidak terpenuhi nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya skripsi atau kalian penelitian itu harus terpenuhi. Ya. Jadi kalau kali ini kalian tidak terpenuhi nggak apa-apa, lanjutkan aja. Oke. Nah, IIDN itu apa? Identik, independen, dan berdistribusi normal. Identiknya menggunakan uji Glasser, ini sudah saya masukkan. Kemudian independennya menggunakan metode Durbin-Larsen, dan berdistribusi normalnya menggunakan Kolmogorov 9. Nah, ini nanti kalian jelaskan semua di pustaka ini. Itu kan masing-masing memiliki rumus ya. Dimasukkan aja rumusnya. Kemudian, nah ini karena saya kasusnya itu pola belajar, maka di sini saya kasih definisi pola belajar. Jika kasus kalian tentang tingkat kejahatan atau kemiskinan, berarti ya definisinya satu. Kemudian metodologi penelitian, sumber datanya dari mana? Nah, berarti ini kalian sumber datanya peringan ya kan kalau bikin sendiri. Kemudian variabel penelitiannya itu apa aja, G-nya apa, ekssentrisitasnya apa, kesehatan nilai. Kemudian rata analisisnya seperti apa. Nah, ini nanti pembahasannya kita langsung praktek menggunakan Minitab. Yang pertama kita uji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu. Jadi
Jadi kalau data kalian itu bentuknya kuesioner, survei, itu harus diuji validitas sama reliabilitasnya. Tapi kalau misalnya surveinya kayak gini, saya mau melihat pengaruh tinggi badan terhadap berat badan. Saya dengan tanya, Mbak Nuni tinggimu berapa? Beratmu berapa? Langsung tahu kan? Itu nggak perlu uji validitas sama reliabilitas. Tapi kalau yang bentuk pernyataan kayak kalian misal ada rumah peribadatan di daerah Papua, terus habis itu kayak misal ada bentrok, apa yang harus kalian lakukan, apakah kalian akan begini, kayak sebuah pernyataan gitu. Kalau sebuah pernyataan itu harus uji validitasnya, karena kan jawaban itu kan belum tentu antara satu orang itu sama gitu. Maksudnya itu apakah dengan kuesioner itu akan bisa membentuk kekonsistenan jawaban orang gitu. Tapi kalau misalnya kayak tinggi badan, berat badan kan udah jawaban yang pasti gitu, bukan suatu hal yang kuali kayak gitu. Paham ya? Jadi kalau pernyataan kita harus uji validitas sama reliabilitasnya. Tapi kalau yang langsung dapat hasil nggak perlu, kayak misal pendapatannya Mas Fauzi berapa, Mas pengetahuan itu nggak perlu. Kemudian, nah uji validitas ini kita menggunakan korelasi product moment persen sederhana biasa aja. Jadi masing-masing variabel yang datanya itu survei itu diuji validitasnya. Kemudian diuji juga reliabilitasnya itu menggunakan rumus Cronbach alpha. Kemudian setelah itu modelnya itu seperti ini. Ini model kalau sudah ada angkanya seperti ini. Tapi kalau masih dalam bentuk rumus biasanya itu Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 plus BX3. Itu nanti dimasukkan ke tinjauan pustaka. Kalau hasil udah ada angkanya ini, jadi A sama B nya udah ada angkanya. Kemudian uji serentak itu bentuknya seperti ini. Nanti bisa dilihat di meningkat. Kemudian uji C itu bentuknya seperti ini. Nah ini asumsi distribusi normalnya. Ini identik. Kemudian ini independen. Nah datanya itu kok. Musik. Berarti dia kayak nggarap anu yo kuantitatif tenan yo. Ngolah data skripsi. Heeh. saya kalau beralih ke miniatur gini Ya. belum, berarti harus pause dulu. Kalau mau uji validitas, jadi ini kan datanya totalnya di Excel yang saya kirim. Ini kan pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi pada X1 itu ada 10 pernyataan. Nah 10 pernyataan ini kalian total jadi 2 tambah 2 tambah 2 ini sampai yang terakhir tambah 3. Itu totalnya kan 25. Nah ini kalian total semua ke samping, di total sampai akhir. Nah cara uji validitasnya itu start, basic,
correlation ini diklik. Iki Kemudian loh. X11 sampai Video tak rekam yang totalnya tadi sampai X1 ini kita select, kemudian dimasukkan. Nah, di sini dapat dilihat. Jadi kita membandingkannya itu pernyataan sama totalnya. Jadi X11 dengan X1 value-nya kan 0. Kemudian pernyataan yang kedua dibandingkan dengan totalnya yang X1 ini 0. Ini juga sama 0 sampai X19 dan X20 atau pernyataan ke-10 dibandingkan dengan totalnya yang X1. Ini juga p-value-nya 0,00. Jadi kalau p-value-nya kurang dari 0,05 berarti pernyataannya itu sudah valid. Kurang dari 0,05. Nah, sama halnya misal kita mau menguji yang pernyataan untuk variabel yang X2, berarti kan dari X21 ini sampai totalnya kan di X2 ini. Ini kan pernyataan 1, 2, 3, 4, 10. Yang X2 ini totalnya. Kita select, kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Jadi 1/1. Ini yang untuk X2, kemudian coba lagi yang untuk X3. Berarti kalau yang untuk X3 dari sini sampai sini. Nah, ini hasilnya. Kemudian setelah X3 yang Y, variabel Y-nya juga diuji validitasnya karena ini datanya survei semua, bentuk pernyataan semua. Nah, hasilnya ini 0,00 sama yang ini 0,016. 0,016 kan masih lebih kecil dari 0,05. Jadi ini pernyataannya telah valid semua. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini kalau mau balik ke Word, Tutup. nah, ini nanti seperti ini bentuknya. Jadi nanti kalian bentuk kayak gini. Nah, ini uji validitas untuk X1. Tadi kan jawabannya 0,00 semua ya. Nah, karena kurang dari alfa 0,05 maka valid. Ini yang untuk X2, X3, dan ini untuk yang Y tadi. Dan yang ke-10 tadi dan 0,016. Ini baru sampai yang uji validitas. Ya Allah. Nah, kita selesaikan kesuwen. Ngarang dewe. Nah, dibilang
Di total hasilnya berapa? Nah, ini itu per itemnya ini tuh dikorelasikan dengan totalnya. Nah, ini juga sama dikorelasikan dengan totalnya. Ini juga kalau hasilnya itu p-value-nya kurang dari alfa, maka hasilnya adalah valid. Makanya Bu, Apa? itu yang totalnya itu jumlah dari X1 ke kanan apa ke bawah? Ke sini. Kanan. Ya ya. Yang lebih satu kelas ada yang paham biar bisa Misalkan belum lihat apa jenenge? 4 variabel Bu, berarti X1 sampai X3 sama Y. Itu nanti kita juga harus ikutin 4 variabel apa boleh misal X sama Y aja gitu boleh nggak Bu? itu kan sederhana. Pokoknya yang berganda minimal 2. X-nya minimal 2. Oh, oke. Ya, yang minimal aja. Padahal kalau pakai software belum ada bedanya. Minimalisir kertas. Terus, nah sekarang kelihatan nggak kaitan saya juga? Kelihatan. Nah, kemudian untuk reliabilitasnya kan validitas sama reliabilitas. Teruskan, kemudian multivariat, item analisis, kemudian ini yang S1 tapi totalnya nggak usah diikutkan kalau reliable. Select, kemudian nah ini 0,7637. Jadi gini, nanti kalian menggunakan ada jurnal itu yang patokannya lebih dari 0,6, ada yang lebih dari 0,7. Terserah kalian menggunakan yang mana. Nah ini kan lebih besar dari 0,7, berarti sudah reliable. Nah ini untuk S1. Ingat, kalian perlu ingat kalau di reliabilitas itu totalnya nggak usah diikutkan. Jadi ini sampai X30 ini aja, X2 totalnya ini nggak usah. Iya. Nah hasilnya 0,858. Nah itu terus semuanya X1, 2, 3 sama Y-nya juga dibutuhkan. Oke. Karena kan datanya ini bentuknya angket semua. Berarti ini jawabannya seperti apa penjelasannya sudah ada di sini semua sampai Y. Kemudian untuk mendapatkan ini bagaimana caranya? Regression. Responnya berarti yang Y apa yang E? Yang Y. Kemudian prediktornya ini yang dimasukkan yang totalnya aja ya. Ya. Satu. Kemudian X2, X3, Y, X3. Kemudian Durbin Watson-nya dimasukkan aja sekalian biar langsung tahu hasilnya. Kemudian di sini residual sama B. Oke. Nah, ini hasil regresinya Y1 sama dengan ini. Jangan soal hasilnya beda. Jadi kalau caranya seperti itu ya.
Iya, Bu. Mungkin ini katanya saya berbeda dengan oh ini katanya yang ini sebagai data yang di sisi yang kedua ya, yang pertama ya saya copy ya nanti di Excel yang sisi kedua berarti ini saya copy lagi ini Excel masih kelihatan Masih. berarti saya ulangi lagi start regression menggunakan data yang baru Y1 kemudian X1 sampai Dapin. Dapin. sama ya. Jadi ini modelnya yang ada tulisannya the regression equation is ini adalah modelnya. Nanti kalau kalian lihat di Word itu susahnya kalau balik harus Kelihatan Bu. Kelihatan, Bu. nih rumusnya yang tadi yang ada di minicap the equation is itu masuknya di model yang ini ya satu sama dengan bla 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 ini itu untuk modelnya di penjelasannya bisa dibaca kemudian di serentaknya itu yang di sebelah mana Anu, Pak. itu anggota kelompok di akhir ya Ya, bisa ya Bu. Ya bisa ya. Bisa ya. nah yang ada tulisannya analisis of varian dapat kalian lihat yang ada tulisannya Ya Bu. analisis of varian itu uji serentak udah Ih, nah coba lihat di bagian P P ini adalah P value ini kan hasilnya 0,000 ini kan kurang dari alpha 0,05 ya disimpulkan bahwa variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y. Y. Jadi ada pengaruhnya gitu. Karena P value-nya kurang dari alfa 0,05. Nah, variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kita ingin tahu variabel mana sih yang mempengaruhi variabel Y? X1K, X2K, X3K, atau semuanya. Sehingga perlu dilakukan uji parsial atau uji T. Itu ada di bagian sini. Yang ada tulisannya prediktor, OF, bawahnya model gitu. Oh iya. Itu uji parsial. Nah, itu lihat di bagian ini X11 di sini kan 0,000. Ya. 21 juga 0,021. X31 juga 0,045 itu kan kurang dari alfa 0,05. 5. Sehingga tiga variabel tersebut berpengaruh terhadap Y. Y. Nah, bisa aja kadang di hasilnya itu X2-nya tidak berpengaruh, S3-nya Tidak berpengaruh. Oh. Pertanyaan saya, misal di uji serentaknya yang analisis varian ini, misal tidak berpengaruh, perlu dilanjutkan ke uji parsial enggak? Enggak usah. Tidak perlu karena kan tidak berpengaruh, kita nggak perlu mencari variabel mana sih yang menyebabkan berpengaruh itu. Karena kalau serentak itu ujinya itu jadi satu, Y dengan X1, X2, X3. Tapi kalau uji parsial itu sendiri-sendiri, Y dengan X1, Y dengan X2, Y dengan X3. Oleh sebab itu kenapa ketika di serentak berpengaruh, kita ingin melihat di parsial itu yang variabel mana yang berpengaruh. Kalau sudah tidak berpengaruh, gak usah dilanjutin ke parsial. Itu Mbak Alika, Mbak siapa? Itu
yang Mbak Alika atau yang Mbak Iya. Sinta itu? Ada yang salah satunya. Bukan Alika siapa ya? Orang. Nah, Mbak Alika kayaknya pernah sih tanya yang Mbak Alika ya. Kelompok besaplak. Langsung Selanjutnya Ayo, Ayo siapkan. oke. Selanjutnya, tadi kan kalian sudah di bagian regresi yang ini loh. Sudah mencetak residual sama fit ya. Iya. Ya, Bu. Nah, yang kita gunakan untuk uji IIDN, asumsi IIDN itu menggunakan residualnya ini. Masya Allah. Nah, itu caranya start, basic statistik, normality test yang ini. Bentar. Start, basic, kemudian normality test. Ya. Nah, di oke. Kemudian bagian resinya ini diklik. Kemudian dipilih yang Kolmogorov Smirnov. Kita klik oke di sini. Nah, di sini kelihatan p-value-nya 0,097 itu kan lebih besar dari alfa 0,05. 005. Sehingga kesimpulannya berdistribusi normal. Jadi kalau di distribusi normal kalau p-value lebih besar dari 0,097 maka hasilnya normal. Kemudian ini tadi turbin Watson-nya kan didapat 1,80795. Nah, coba dicatat dulu 1,turbin Watson-nya karena di sini saya mau lanjut ke Word 1,80795. Sudah. Ini loh dipilih capnya kan bisa dipilih 1,8. Kosong. Nah, saya stop sharing. Saya buka ke Word. Rahma katakan kasih tanya, Mak. Coba kalian lihat di sini. GU ini kan 1,790. Nah, 4 DU yang ini ya, ini sama yang ini 4 min DU itu kan 2,210. Nah, dua bibit yang kita dapat tadi kan 1,88. Ya. Itu kan ada di antara 1,790 dan 2,10. sehingga dapat dikatakan data kita telah independen. Jadi turbulence kita Ya Allah. 1,808 ya. Nah, yang ini itu rumusnya. Jadi kalau ada di rentang DU dan 4 min DU berarti data kita sudah independen. Nah, ini udah penjelasannya di sini, tinggal kalian baca nanti. Kemudian identiknya Berarti kuwi nganu yo. Kan Ruben Wesen kan sak mono. Kuwi berarti pembandingnya ki acuane tabel ke telu karo tabel ke loro karo ke papat ya. caranya
lihat definisian itu, ini kan ada residual nih ya, resi 3 ini loh. Ya. Terus ada fit 3 ini. Ya. Caranya untuk identik tuh kalian klik di bagian sini. Sudah kelihatan? Sudah. Kita tulis let, cari tempat yang kosong. Saya pakai C57 ini ya. Ya. C57 sama dengan absolute atau ABS dari resinya ini kan ada di C54. Resi 3 ini. 4. Kita masukkan C54. Sampai sini paham? Dan ini terus ini ya. Kan kuine lumpit kayak hasil akhirnya. 57 itu Yang kosong. di sini kan. Kemudian sama dengan ABS Absolut. Dari resi 3. ada di C54 ini. Ya. Sehingga dimasukkan C54. Kemudian kita klik enter. Hasilnya ada di sini. Oh. Klik enter. Oh, wih. Boleh Data akhirnya. Wih kan ono. itu boleh resi. Wih kan aslinya kan sebelumnya kan ono Tiga ya. bikin dulu. Sebelumnya kan ini hasilnya sama. Main-main. Berarti nak dipindah kono hilang. Ngono. Nah, Kok rasanya kok kuwi tok? ini belum mendapatkan identiknya. Caranya mendapatkan identik itu start, regression. Kemudian responnya itu yang fit 3. Fit 3. Fit 3 itu responnya. Kemudian Prediktor. prediktornya itu yang kita ABS kan tadi. Ya Allah, Gusti. Fit 3. Kemudian langsung aja diklik oke. Nah, didapatkan hasil P-nya ini. Kalian lihat di bagian analisis of varian. Ini P-nya 0,24, jadi kan lebih besar dari 0,05. 05. Sehingga hasilnya adalah Identik. Oh. Berarti kuwi nilai akhirnya kuwi sing pene yo. Alhamdulillah. dari yang mana yang mau ditanyakan? Berarti kesimpulannya seperti yo, Bel. Berarti nek tidak identik kan lebih dari 0,05. Nek kurang berarti nek kurang saka 0,05 berarti tidak identik. valid. Kuwi valid sing. Nek lebih kan identik.